Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama dan yang paling utama tentunya ucapan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat bagaimana kita bisa disampaikan pada bulan Ramadan kali ini. Di samping mungkin banyak saudara-saudara kita yang ketika mau Ramadan Allah panggil. Allah lebih dahulukan untuk bisa menghadap kepada Sang Khalik. Tidak lupa juga salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan penciptaannya itu tidak lain tidak bukan yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diciptakannya manusia ini, setidaknya kita punya dua pilihan. Yang pertama, yaitu memilih untuk taat atau beriman. Dan pilihan kedua, yaitu untuk memilih ingkar atau kafir. Kalau kita memilih kafir, maka Allah membebaskan melakukan apapun yang ada di dunia ini. Tanpa ada aturan-aturan. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran dan juga hadis, kita tidak akan menemukan adanya aturan yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Maka Allah membebaskan dari tugas apapun, Allah mempersilahkan untuk melakukan apapun selama kita ada di dunia ini. Tetapi ingat, konsekuensinya yaitu ketika di akhirat nanti kita harus mempertanggungjawabkan atas pilihan kita. Tetapi kalau kita memilih pilihan yang kedua, yaitu memilih taat, maka hilang sudah kebebasan yang ingin kita lakukan. Maka yang ada hanya kita harus menyerahkan diri kita untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang Allah larang harus kita tinggalkan. Karena kalimat Islam itu berasal dari kata aslama, yaitu berserah diri. Maka jika kita memilih Islam tadi untuk memilih untuk taat, maka kita harus menyerahkan seluruh potensi yang ada di diri kita ini hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 pondasi ketika kita itu memilih sebagai orang yang taat. Pondasi tersebut dirangkum di dalam rukun Islam. Uniknya, 3 di antara rukun Islam itu tidak memerlukan biaya. Tetapi ada 2 dari rukun Islam itu yang harus kita mengeluarkan dengan biaya, upaya dan juga biaya. Tetapi yang lebih unik lagi, 4 dari 5 rukun Islam itu hubungannya itu ya dengan hablum minallah. Dan hanya ada 1 di mana di sana tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minannas. Sebagai penjabarannya yang pertama yaitu syahadat. Maka kita hanya butuh lisan dan juga hati yang kuat untuk meyakini bahwa Allah adalah sang pencipta, sang khalik, dan juga Nabi Muhammad adalah utusan daripada Allah. Kemudian yang kedua, sholat. Untuk sholat ini, kita hanya bermodalkan gerakan, bermodalkan lisan, ya, tidak memerlukan biaya. Begitu juga dengan puasa. Puasa kita hanya bermodalkan menahan diri untuk tidak melakukan apapun hal yang dapat membatalkan puasa. Dan juga
Yang kelima, kita yang kelima terlebih dulu untuk haji, ya. Di sana juga memang memerlukan biaya, tetapi ada rukhsah bagi orang yang belum mampu, maka belum wajib untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Ya. Tapi yang paling unik yaitu rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Ya. Zakat, selain kita itu melaksanakan, mengeluarkan biaya, maka ini juga selain kita memang ini adalah hubungannya dengan hablum minallah, maka yang paling ditekankan di sini adalah hablum minannas. Kalau haji tadi kembali lagi untuk kepada diri kita sendiri, ya. Maka manfaatnya itu kita berangkat haji, maka akan manfaatnya itu kepada diri kita sendiri. Tetapi untuk zakat kita mengeluarkan harta, tapi kemanfaatannya itu dirasakan oleh orang lain, jadi bukan kembali kepada kita sendiri. Zakat itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah zakat mal dan juga zakat fitrah. Kemudian kita di sini fokus kepada zakat fitrah. Zakat fitrah, kalau kita menghitung zakat fitrah itu dilaksanakan cuma 1 kali dalam 1 tahun. Dan besarannya cuma 2,5 sampai 3 liter beras. Yang apabila kita rupiahkan kurang dari 50.000 rupiah yang harus kita keluarkan di dalam 1 tahun. Bayangkan kalau dalam 1 tahun itu ada 360 hari, katakanlah 360 hari atau 365 hari dibagi 50.000, maka 1 hari kita hanya diwajibkan mengeluarkan nominal yang sangat sedikit. Itu zakat fitrah. Tetapi dengan kita mengeluarkan zakat fitrah ini, tentunya banyak sekali orang-orang yang mendapatkan manfaat, terkhusus dalam menyambut Idul Fitri kelak. Banyak mungkin saudara-saudara kita di luar sana yang tidak seberuntung kita, yang mereka itu tidak mendapatkan makanan untuk di hari ini. Ada bahkan yang memang sudah berpuasa 3 hari, bukan karena memang untuk niatnya berpuasa, karena memang tidak ada yang mau dimakan. Maka dengan kita mengeluarkan zakat, kita berikan kepada orang yang memerlukan tersebut, maka ini sebuah kebaikan tentunya yang akan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini dapat bermanfaat tentunya buat kami sendiri dan juga Bapak Ibu jemaah kurma sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.